Halo, selamat malam pemirsa, apa kabar? Kembali saya Budi Rizaldi bisa menjumpai Anda dalam program Bincang-Bincang. Dan pada malam hari ini kita akan memperbincangkan mengenai tema yang menarik sekali, yaitu waspada kasus pelecehan seksual terhadap anak. Kita ketahui bersama bahwasanya saat ini kita gempar ya, atau boleh dikatakan sedang viral, permasalahan atau pelecehan anak di bawah usia, baik itu oleh anggota keluarga, guru, maupun tetangganya. Dan untuk hal tersebut kita akan mencoba membincang dengan waktu yang cukup panjang, terkait mengenai hal tersebut, solusinya bagaimanakah, apakah dari pihak tertentu ada pendampingan, terkait mengenai permasalahan pelecehan seksual anak di bawah usia. Tentunya kita akan berbincang dengan dua narasumber kami, tapi sebelumnya kita simak visualisasi berikut ini. Kisah pilu kekerasan seksual pada anak kembali lagi terjadi di Surabaya. Seorang anak berusia 13 tahun jadi pelampiasan nafsu kakak, ayah, serta dua pamannya. Reskrim Polrestabes Surabaya mengungkap kasus pencabulan ini sudah terjadi sejak 2020 hingga 2024. 4 orang ditetapkan sebagai tersangka, yakni ayah kandung korban berinisial ME 43 tahun, dua paman korban berinisial MR dan IW berusia 49 dan 43 tahun, dan satu pelaku di bawah umur kakak kandung korban yang berinisial MNA 17 tahun. Pelecehan seksual dilakukan ayah, paman, dan kakak korban dengan meremas dan menyentuh area sensitif korban. Bahkan perlakuan ini terakhir terjadi pada Januari 2024. Saat ini kondisi korban masih dalam pendampingan dari Dinas Sosial dengan pantauan psikolog untuk terus mengawal perkembangan psikologis korban. Lantas, sampai kapan kasus kekerasan seksual anak di Surabaya akan berakhir? Dan bukankah Surabaya selalu bangga dengan mengakui diri sebagai kota layak anak? Saksikan dialognya dalam Bincang-Bincang Waspada Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak. Baik pemirsa, kita kembali lagi di studio masih dengan topik atau tema bahasan kita pada malam hari ini, yaitu waspada kasus pelecehan seksual terhadap anak. Dan perlu saya informasikan kedua narasumber kami yang sudah hadir di studio. Yang pertama saya akan sapa terlebih dahulu, sudah hadir Pak Aha Tony selaku Wakil Ketua DPRD Surabaya. Selamat malam Pak Tony. Malam Mas Ujo. Iya, senang bisa berjumpa malam hari ini. Senang juga. Sepertinya banyak hal yang mau kita kupas ya terkait mengenai pelecehan seksual anak di bawah usia begitu ya. Dan di samping beliau sudah hadir Ibu Cita Juwita R, SPSI MPSI, psikolog, pakar psikologi. Selamat malam, Bu Cita. Selamat malam. Iya, senang bisa berjumpa malam hari ini. Iya. Iya, ada beberapa hal yang saya ajukan pertanyaan kepada kedua narasumber kami, tapi saya mulai terlebih dahulu kepada Pak Tony. Pak Tony, menanggapi perihal atau permasalahan ini di Kota Surabaya, tanggapan Anda secara pribadi sebagai Wakil Ketua DPRD Surabaya? Cukup memukul perasaan kita sebagai Surabaya, karena kita bersama seluruh pihak yang selama ini mendeklar, berusaha menjadikan kota ini layak anak, dan bahkan mendapatkan banyak penghargaan, dan itu tidak bisa terjaga, tercoreng hanya karena 1-2 orang yang tidak bisa mengendalikan diri begitu. Baik. Ya. Jadi menurut Anda pribadi kira-kira bagaimana? Ini peran orang tua sangat penting dalam hal ini, atau mungkin dari pihak sekolah juga sangat penting dalam mendampingi atau bahkan mengantisipasi hal-hal tersebut terjadi? Banyak pihak, pemerintah juga perannya penting, kemudian sekolah dan di lingkungan pun juga penting, tetapi yang lebih penting lagi adalah kemampuan pengendalian setiap orang terhadap dirinya sendiri dari tindakan-tindakan yang uncontrol yang menjadikan mereka melakukan sesuatu yang seperti tadi disampaikan. Salah satunya adalah pelecehan seksual terhadap anak. Baik, Pak Tony, kalau kita melihat permasalahan ini kan bukan kali pertama Pak Tony ya, tapi cukup panjang begitu, atau mungkin di awalnya juga sudah ada, kembali booming begitu dengan adanya kasus yang ada di Surabaya. Menurut pendapat Anda pribadi selama ini, sejauh ini, selama Anda menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Surabaya, apakah terselesaikan begitu permasalahan tersebut yang mengadu ke pihak DPRD dan sebagainya? Ya, ada yang terselesaikan, tetapi juga rasanya banyak juga tidak terselesaikan. Tidak terselesaikannya itu semu. Mungkin kan ini kan masih banyak yang menganggap tabu persoalan-persoalan seperti ini, sehingga tidak mau diekspos secara luas, dan kemudian pengetahuan lingkungan pun juga tidak menjadikan mereka kadang-kadang merasa terhukum. Nah, proses penyelesaian yang tidak tuntas ini yang menjadikan rasa
ketakutan masyarakat untuk melakukan perbuatan yang kurang baik, tercela, bahkan itu tetap saja muncul. Mestinya kan begitu melihat ada kejadian di satu tempat lalu dijadikan sebagai satu kocok brenggolo kalau orang Surabaya bilang, lalu tidak mengulangi lagi. Ini kami melihatnya ada semacam penurunan daya nalar yang ada pada diri masyarakat, dan kemudian ada banyak faktor, tentunya juga karena banyak pencemaran psikologi, perasaan dan pikiran mereka. Karena juga demikian luar biasanya faktor-faktor informasi yang begitu bebas masuk kepada anak dan kemudian juga kepada orang-orang tua. Dan faktor-faktor yang lain kan munculnya satu ketidakterbukaan orang tua dan mengapa mereka melampiaskan perilaku seksualnya itu kepada anak-anak yang justru harusnya adalah dilindungi. Dan ini menjadi satu hal yang kami mencoba untuk mencari tahu, bisa jadi karena faktor-faktor apakah ada satu stres masyarakat yang begitu meluas, karena ada satu kondisi daripada kesehatan masyarakat atau bahkan lingkungan. Tapi kalau umpama orang-orang pada umumnya melihat ada faktor pada psikologi orang itu sendiri, juga ada faktor dari lingkungan. Baik. Nah, kemudian ini yang mana itu? Yang ini yang perlu kita kaji lebih dalam. Baik. Kita akan sambung lagi, Bu Cita, menanggapi perihal tersebut di kota Surabaya. Kita membahas Surabaya terlebih dahulu ya, di mana adanya pelecehan seksual anak di bawah usia oleh anggota keluarganya. Tanggapan Anda pribadi bagaimana? Kalau saya melihat berita seperti itu, yang pasti adalah gini, pemikiran saya bahwa orang yang berbahaya adalah orang yang tidak kita kenal, ternyata sudah tidak berlaku. Bahwa ternyata orang yang justru berbahaya buat kita, itu justru malah orang yang kita kenal, dan orang terdekat. Dan itu yang mungkin selama ini tidak terbayangkan, sehingga orang kebanyakan tidak mengontrol itu tadi. Jadi merasa bahwa kalau misalnya anak saya tinggal dengan ayahnya, itu akan aman. Ternyata bisa berbanding terbalik, justru membahayakan si anak. Seperti itu sih kalau saya. Baik, menurut Anda pribadi ini sebenarnya karena tidak tersalurkan ya secara seksologi begitu ya, atau kebutuhan seksual mereka begitu, atau memang ada permasalahan psikologis dari secara personal ini? Yang pertama adalah gini, setiap tindakan apapun itu, kalau sudah sampai ke kriminal, biasanya ada permasalahan dari self controlnya dia, atau tidak ada kemampuan untuk mengontrol diri. Apalagi kalau misalnya usianya sudah dewasa, 18 tahun ke atas kan sudah dewasa. Baik. Yang diharapkan adalah orang itu sudah matang secara emosi, secara perilaku, dan ternyata tidak. Dan kenapa kok orang bisa tidak mampu menahan kontrol dirinya, tidak bisa mengontrol dirinya, itu biasanya dikarenakan pola asuh yang salah sejak kecil. Kemudian yang kedua adalah bagaimana dia dibesarkan di lingkungannya. Di lingkungannya maksudnya apa? Tidak hanya keluarga, melainkan lingkungan sekolah, lingkungan kerja, lingkungan kampung, itu seperti apa. Terus kemudian ada juga yang tadi disebutkan oleh Pak Tony, berkaitan dengan bawaan dari si orang tersebut. Apakah dia mempunyai bawaan misalnya menyukai sejeniskah, atau misalnya hal-hal yang lain. Tapi secara genetik atau bagaimana itu? Bisa secara genetik, tetapi kemungkinannya itu kecil sebenarnya kalau secara genetik. Karena selebihnya adalah bagaimana lingkungan itu berpengaruh kepada siapa lingkungan kita begitu ya? Iya. Baik. Selama ini sejauh sebagai pakar psikolog, bagaimana pendampingan yang dilakukan sejauh ini untuk permasalahan pelecehan seksual anak di bawah usia? Rata-rata kebanyakan di kota Surabaya ini karena faktor apa? Kalau terjadi kepada anak, itu biasanya karena kurang kontrol dari orang tua. Jadi orang tua menganggap bahwa enteng aja, itu nggak masalah. Aman aja, tinggal sama kakeknya, tinggal sama ayahnya, it's okay, nggak masalah. Terutama kemudian kalau kita lihat single parent ya, ini yang berbahaya, ini pesan juga sih buat teman-teman atau saudara di luar, bahwa single parent kalau perempuan, terus kemudian punya anak perempuan, kemudian dia menikah lagi, itu coba deh dikontrol, atau coba deh agak sedikit protektif atau dipisah. Karena apa? Karena kemungkinannya lebih besar. Oh, begitu. Seperti baik, itu. Kayak karena gitu bukan yang sedara saja bisa terjadi, apalagi yang tidak sedara. Baik. Jadi ini menarik sekali pemirsa, apalagi kita melihat kasus yang saat ini tengah terjadi begitu, satu anak begitu di mana boleh dikatakan dilakukan pelecehan seksual secara terus-menerus ya, continuously begitu oleh salah satu anggota keluarganya, dan berlanjut begitu kepada paman dan juga kepada bapaknya juga. Nah ini kalau Anda melihat atau menanggapi semacam seperti ini, Pak Tony terlebih dahulu, bagaimana tanggapan sebenarnya nih? Ini orang tua ini kok malah cuek saja, malah memberikan saja nih si anak kepada pamannya begitu, dan secara bergilir begitu. Ya, menyambung apa yang disampaikan Bu Cita, karena self control dan kemudian kepekaan pada lingkungan yang sangat kurang. Dan itu kan
bisa terjadi karena yang pertama bahwa sikap atau perilaku acuh itu sudah terlalu sering dilakukan dan kemudian dia tidak lagi aware dengan kondisi lingkungan yang membahayakan, bahkan anak sendiri yang mestinya harus dilindungi pun adalah dibebaskan begitu saja. Nah, sikap-sikap seperti ini saya pikir terbangun karena bisa jadi karena faktor lingkungan. Di dalam hukum lingkungan itu kan sesuatu yang tidak boleh terjadi tetapi dilakukan secara berulang-ulang, maka akan menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan itu dilakukan secara berulang-ulang seolah itu adalah benar. Nah, hal seperti ini perlu disampaikan kepada masyarakat sehingga kita tidak boleh. Kalau orang dulu bilang bahwa nggak boleh kita ngomong sembarangan. Seperti contoh, kan sekarang ini banyak orang mengatakan terkait dengan masalah urusan suami istri kadang-kadang mengatakan ini sunnah Rasul dan sebagainya. Loh, itu sunnah Rasul bagi Rasul, tetapi bagi kita belum tentu itu menjadi hal yang sunnah disunahkan karena kita tidak mampu. Jadi kayak begitu. Nah, itu pun juga kadang-kadang disampaikan. Dan kemudian lagi kadang-kadang kita mencoba untuk seolah-olah sayang pada anak. Begitu sayang pada anak, tetapi kemudian kan kita menjadikan terbiasa melakukan sentuhan-sentuhan pada anak sehingga menjadikan sensitivitas anak terhadap proteksi mereka yang harusnya adalah begitu disentuh dia langsung lari. Nggak ada. Nah, sehingga dari ini pun juga menjadi suatu kebiasaan, maunya awalnya adalah mari kita sayangi anak dengan sebaik-baiknya, tapi dalam batas apa? Gitu kan? Nah, karena adalah dengan sama artinya bahwa kadang-kadang juga kekerasan itu terjadi bisa jadi suka sama suka, tetapi karena adalah usianya yang belum mencapai lalu itu menjadi satu hal yang keliru. Tetapi juga ada karena faktor-faktor pemaksaan. Nah, yang tadi itu sekarang juga kaitan dengan menjadi cepat dewasanya anak. Kalau zaman-zaman kita dulu mungkin SMA baru menjadi dewasa akil balik begitu. Tapi sekarang anak-anak pada usia SD sudah didapati mereka sudah masuk pada jenjang itu. Dan ini kan perlu ada satu pendidikan lebih dini terhadap alat kesehatan reproduksi dan bagaimana pergaulan-pergaulan yang lebih sehat itu terkesan seperti dikarbit begitu Pak ya. Jadi dewasanya belum pada waktunya begitu. Ya, ini kan perlu kita kan sering kali kan kalau kaitan dengan ini, ini perlu ada penguatan agama, ini lingkungan dan sebagainya. Loh, jangan-jangan ini adalah karena faktor-faktor asupan gizi daripada anak atau makanan-makanan tertentu yang menjadikan yang betul. Jadi adalah bisa jadi treatmentnya ini bukan persoalan sosial tetapi adalah persoalan treatment kesehatan. Dengan obat-obat. Tadi Pak Tony sempat menyatakan bahwasanya adanya lingkungan sangat berpengaruh sekali. Saya sangat setuju terkait dengan tersebut. Tapi menjabarkan kembali lingkungan seperti apakah Pak yang berpotensi bisa mengakibatkan permasalahan pelecehan seksual anak di usia dini? Ya, lingkungan yang pertama mereka terbiasa melihat tentunya kan lingkungan itu kan muncul. Ini kan persoalan begini kan muncul kan karena gairah yang muncul gitu. Nah, kalau kemudian tidak ada sesuatu yang menggairahkan, mungkin juga tidak ada pemicu ada pemicu. Nah, pemicu-pemicu ini yang mungkin kan harus dipahami secara betul. Bisa dari pihak korban maupun pelaku. Bisa dari pihak lingkungan lain. Kemudian kaitan dengan masalah umpama gadget yang kemudian kita bisa melepaskan anak untuk melihat dengan secara merdeka menggunakan itu dan mereka adalah mengetahui hal-hal yang seharusnya adalah belum dia pahami. Tetapi ini kan terjadi di lingkungan kita. Yang kedua lingkungan orang tua yang kadang-kadang tidak bisa menempatkan diri. Mereka ngomong apa dengan siapa bersama siapa kadang-kadang tidak kontrol. Dan kemudian juga faktor ekonomi, kadang-kadang kejadian-kejadian pelecehan seksual kan terjadi kepada lingkungan-lingkungan masyarakat yang dalam tanda kutip, walaupun tidak semuanya, itu ekonomi-ekonomi yang kurang pas. Karena apa? Letak rumah yang sangat sempit sehingga adalah hal-hal yang mestinya masih belum bisa dilihat oleh orang tua menjadi tontonan hari-hari, sehingga dia bisa mengetahui hal itu. Mungkin betul. Baik, Bu Cita, ini apakah ada kemungkinan atau potensi begitu? Mereka yang menjadi korban itu akan bisa menjadi pelaku nantinya. Kita harus break dulu, nanti kita akan sambung lagi perbincangan kita. Pemirsa, Anda jangan berlari kemana-mana karena kami akan segera kembali tentunya setelah pesan-pesan berikut ini.
Sindrom hipoventilasi adalah kondisi yang terjadi pada orang gemuk yang kesulitan bernafas dan menyebabkan kadar oksigen lebih rendah daripada kadar karbon dioksida dalam darah. Bagaimana pencegahannya? Saksikan program Sehat Pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Jawa Pos TV. Ini dia program yang mengulas semua tentang kecantikan, produk make up yang populer hingga tren make up saat ini. 13 make up artis lokal ternama di Indonesia akan belak-belakan berbagi teknik make up yang mereka miliki. Semua terangkum dalam program A Day in One Life setiap Kamis pukul 19 waktu Indonesia Barat hanya di Jawa Pos TV. Terima kasih pemirsa dan masih bersama kami dalam program acara Bincang-Bincang, masih bersama saya Putra Rizaldi, dan perlu saya informasikan kembali bagi Anda yang bersedia bergabung dalam program acara ini. Tema bahasan kita adalah waspada kasus pelecehan seksual terhadap anak, dan perlu saya informasikan kedua narasumber kami yang sudah hadir di studio. Yang pertama sudah hadir Bapak Ahatoni selaku Wakil Ketua DPRD Surabaya, dan juga Ibu Cita Juwita AR, SPSI, MPSI, psikolog, pakar psikologi. Kita akan menyambung apa yang sudah saya tanyakan tadi kepada Bu Cita terkait mengenai mereka yang menjadi korban dari pelecehan seksual di usia dini, begitu, apakah akan menjadi pelaku nantinya suatu ketika? Oke, jadi begini, setiap manusia itu nanti memiliki indikasi ada dua. Entah itu dia akan mengulang menjadi korban, ataukah dia akan menjadi sebaliknya atau menjadi pelaku. Untuk karakteristik pelaku, kalau misalnya karakteristik pelaku, biasanya tidak semua, tapi sebagian besar itu memiliki masalah trauma di masa lalunya. Dan itu kalau digali lebih dalam lagi, itu dikarenakan dulunya pernah mendapatkan kejadian yang sama, tetapi tidak segera ditangani atau tidak diperhatikan oleh orang terdekatnya. Sehingga apa? Sehingga dia merasa bahwa apa yang terjadi sama dia itu adalah hal yang wajar dan biasa terjadi dan dilakukan juga oleh orang lain. Wajar atau dendam nantinya? Wajar. Wajar. Jadi dianggapnya gini loh. Misalnya gini, nauzubillah min dzalik, tapi misalnya saya misalnya terlahir dari anak yang pernah dilecehkan oleh orang tua saya. Baik. Kemudian saya mendapatkan keterangan juga bahwa teman saya juga dilakukan hal yang sama, mendapatkan pelecehan dari orang lain. Saya menilai bahwa apa yang terjadi pada saya itu juga dialami oleh teman-teman saya, sehingga saya merasa bahwa ini adalah suatu hal yang wajar, biasa, yang wajar. Sehingga apa? Saya melakukan itu kepada orang lain. Toh juga orang lain juga pernah melakukan itu kepada saya, sehingga potensi untuk menjadi pelaku itu ada. Tetapi kembali ke karakteristik dari anak tersebut. Baik. Untuk karakteristik anak-anak yang misalnya kurang dekat dengan orang tua, terus kemudian memiliki self esteem yang rendah atau kepercayaan diri yang rendah, itu biasanya justru sebaliknya rentan untuk menjadi korban di kemudian hari. Apalagi kalau dia tidak dibekali dengan yang namanya seks edukasi. Itu yang tadi nyambung dengan Pak Tony tadi, bahwa yang dibutuhkan oleh anak-anak ini adalah selain pendampingan, itu juga edukasi. Edukasi tentang apa? Edukasi tentang seksual. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh, dan bagaimana menyebutkannya, bagaimana mengucapkannya, harus di depan siapa dia membicarakan itu. Kan kalau misalnya sekarang kalau kita tahu bahwa kita menyebut alat kelamin, ada beberapa anak yang tidak tahu nama alat kelaminnya, sehingga orang tua ngomongnya ya kita kasih nama burung. Misalnya anak kecil mengatakan bahwa alat kelamin adalah burung, tapi begitu sepanjang perjalanan dia besar, dia akan bingung sebenarnya burung itu yang mana. Yang mana? Apakah yang ada yang dia punya atau burung hewan? Nah, sehingga apa? Edukasi yang tepat adalah edukasi yang sesuai dengan usia anak. Baik. Jadi anak harus tahu dulu nama anggota tubuhnya, mana yang boleh dipegang dan mana yang nggak boleh, dan apa yang harus dia lakukan. Nah, setelah tahu nama-nama tersebut, kemudian tetap jalin komunikasi supaya apa? Apa yang dia alami, apa yang dia rasakan, dia bisa sampaikan ke orang
tuanya. Yang Baik. itu sih yang sebenarnya. Jadi tidak hanya mengandalkan sekolahan saja, begitu, Iya, tapi secara internal keluarga juga berperan aktif dalam hal ini Iya. ya, sex education. Baik, nah tadi sempat Pak Tony menyinggung juga masalah ada batasan antara kita sebagai orang tua kepada anak secara pribadi. Nah, pertanyaan umum yang saya ingin ajukan kepada Bu Cita adalah usia berapa kira-kira memang harus membatasi sentuhan-sentuhan tertentu, contoh mencium pipinya dan sebagainya kepada buah hati kita, begitu, mengantisipasi karena yang kita bahas adalah pelecehan seksual secara internal ternyata yang terjadi. Betul. Begitu ya. Bagaimana menurut pendapat Anda? Kira-kira usia berapa dan sebagainya untuk membatasi hubungan semacam seperti itu? Sebenarnya untuk ciuman itu memang harus sejak dini. Kadang kan kalau kita lihat ada ibu yang mencium bibir ayahnya, misalnya suami istri ciuman di depan anaknya. Itu memang harus segera di-non-kan atau di-stop. Itu memang sejak anak sudah mengerti babbling, sudah bisa berkata. Itu. Terus kemudian sentuhan-sentuhan. Sebenarnya pada usia anak sudah 4 tahun, 5 tahun, ayah tidak boleh lagi mencebok anak. Baik. Itu yang sebenarnya sudah harus di stop sebelum anak akil balik. Tidur bersama? Tidur bersama apalagi. Kalau misalnya kita, yang sebenarnya idealnya adalah, ini kita bicara ideal karena kan ekonomi orang berbeda-beda. Kalau idealnya adalah pada waktu anak sudah umur 4-5 tahun itu sudah pisah kamar. Sudah pisah kamar. Begitu dia punya saudara pun, begitu sudah umur 9 tahun, 7, 8, 9, itu sudah harus pisah kamar dengan saudaranya. Ya tadi itu sebenarnya, alasannya adalah untuk menghindari hal-hal yang tadi disebutkan. Apalagi sampai pelecehan seksual. Tapi masalahnya pada faktanya di lapangan, tidak semua orang punya ekonomi yang sama, punya kamar sendiri masing-masing anak, punya kasur. Setidaknya gini, ada kamar, nggak ada pintu, adanya hanya kelambu. Nah, tidak semua orang punya ekonomi yang pas untuk ada tadi itu, ada pintu ya? Ada apa namanya, maksudnya aksesoris ataupun misalnya tambahan-tambahan lain di dalam rumahnya untuk menjaga privasi masing-masing keluarga. Baik. Ini saya juga belajar dari Bu Cita, dan juga saya yakin pemirsa menyaksikan program acara ini juga belajar bagaimana cara membatasi hubungan dengan buah hati kita. Terkadang kita uncontrol begitu ya. Betul. Di usia-usia tertentu karena mungkin pengetahuan dan juga edukasi terkait mengenai psikologi juga terbatas atau kurang begitu. Jadi ini kesempatan bagi Anda untuk bisa belajar bersama bagaimana caranya untuk bisa menghindari, mengantisipasi atau menjauhkan diri kita dari permasalahan-permasalahan pelecehan seksual secara dini begitu. Terkadang kita tidak sadar tapi itu masuk dalam kategori pelecehan begitu. Nah, beberapa kasus yang terjadi, kembali ke Pak Tony, beberapa kasus yang terjadi, saya yakin tidak hanya 1-2 kasus saja, tapi banyak sekali kasus yang terjadi terkait mengenai pelecehan seksual ya. Dan ini beragam sekali, case-case-nya beragam sekali ya. Case-in-case-nya ini beragam sekali Pak Tony. Kira-kira bagaimana Pak Tony? Pendampingan itu dilakukan itu ada batasan waktunya atau hingga sampai proses itu selesai Pak Tony? Ya, yang kaitan dengan masalah kejadian, saya pikir ini kan seperti gunung es gitu ya. Sehingga karena ini kami duga seperti gunung es, maka pendampingan menjadi satu yang sangat diperlukan. Nah, pendampingan ini bisa jadi pada ketika itu muncul kasus, tetapi juga yang lebih bagus itu kan ketika kita melakukan edukasi lebih dini. Sebelum terjadi. Sebelum terjadi, ya preventif itu perlu dilakukan. Dan sekarang kan konseling-konseling dari pemerintah kota sudah membentuk sampai pada tingkatan-tingkatan RW untuk melakukan satu pendekatan kepada masyarakat dalam hal mana untuk ini setelah booming kasus ini belum atau sebelum itu Pak? Sebelum itu, setelah kita memang punya satu komitmen menjadikan Surabaya layak anak. Dan kemudian kan masih sering kali kasus-kasus seperti ini terjadi waktu kemarin-kemarin. Nah, untuk antisipasinya jangan sampai ketika terjadi kita baru action, tetapi kan coba hal itu mulai kita sampaikan edukasi kepada masyarakat sekitar seperti apa yang disampaikan oleh Bu Cita tadi. Dan yang perlu juga kita sampaikan bahwa penegakan hukum ketika kita sudah berusaha dari lingkungan terdekat, orang tua sudah kita edukasi, ekonomi sudah kita tingkatkan dan ternyata masih terjadi, maka penegakan hukum menjadi juga syarat yang penting supaya ada efek jerah, kemudian tidak mengulangi lagi, kemudian juga ada satu efek jerah bagi pihak yang belum melakukan, sehingga nalar mereka terjaga dengan baik. Dengan nalar itu terjaga dengan baik, saya pikir etika tata krama itu akan bisa jalan. Dan yang juga kaitan dengan sentuhan etika tata krama ini, maka kan berarti kan kita kembali lagi
bahwa pendekatan pembangunan yang melalui paradigma kebudayaan itu juga menjadi satu hal yang perlu. Jadi budaya adiluhung kita yang bisa menghormati mana yang pantas dan mana yang tidak pantas. Sekarang orang mulai tampaknya tidak melihat itu lagi. Batasan itu begitu ditabrak semua anggapannya pantas semua. Dan itu, ini mesti harus ada koridor-koridor yang perlu disampaikan lagi. Pendekatannya apa? Yaitu pentingnya berbagai kesempatan kami sampaikan. Pentingnya paradigma pembangunan kota yang begitu kompleks dengan pendekatan kebudayaan itu adalah perlu dilakukan. Baik. Nah, apakah ada survei khusus yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini begitu mengetahui bagaimanakah respon dan juga absorpsi atau daya tangkap dari masyarakat terkait mengenai edukasi yang diberikan, bahkan pendampingan yang diberikan oleh pemerintah Surabaya lebih tepatnya terkait mengenai permasalahan-permasalahan seperti ini? Ya, survei selalu kita lakukan supaya kita melihat trennya ada peningkatan atau penurunan itu. Yang pertama itu dari kasus-kasusnya. Yang kedua, kita juga mencoba melihat konseling itu kita buka dan di sekolah-sekolah dibuka. Kemudian pendekatan-pendekatan guru yang lebih tidak antara guru dan murid sebagai kawan begitu muncul. Kadang-kadang anak juga ditanya, sudah pernah melihat film-film begini? Oh sudah Pak. Jadi kemarin itu betul mengagetkan, yang mengagetkan kita itu kan ketika pendidikan ada salah satu guru kemudian coba sih ditanya itu. Iya, hampir 80% mereka sudah pernah melihat. Ya, dan melihatnya adalah dari mana? Dari gadget orang-orang tua. Baik gitu. Nah, ini kan satu hal yang perlu kita antisipasi. Pengetahuan mereka terhadap persoalan itu pada saat lebih dini menjadikan kemampuan emosionalnya dia sementara belum kuat, lalu kemudian hasrat itu tak terbendung dan kemudian yang terjadi itu. Baik, nanti kita akan sambung lagi berbincang kita, Pak Tony dan juga Bu Cita. Pemirsa, Anda jangan beralih kemana-mana karena kami akan segera kembali tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Juga ada basement lembaga ini, tempat untuk pameran, biasanya anak-anak muda memamerkan foto, memamerkan karya-karya apa bisa di dalam situ. Surabaya Utara menjadi destinasi wisata kota tua. Selain Jalan Panggung, berjarak 500 meter ke selatan terdapat wisata kota tua Jalan Gula, Surabaya. Jangan lupa melihat jalan-jalan pagi di setiap jam 7 sampai jam 8. Di Jawa Post TV. Dalam satu hari peristiwa pasti terjadi, dan untuk memenuhi kebutuhan Anda akan informasi, kami hadir menjelang waktu istirahat Anda. Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi selesai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka terkait kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Update malam setiap hari pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Di Jawa Post TV. Baik pemirsa, kita kembali lagi di studio masih dalam program acara Bincang-Bincang, masih dengan tema bahasan kita pada malam hari ini membahas mengenai waspada kasus pelecehan seksual terhadap anak, dan tentunya dengan dua narasumber ini akan membahas lebih tuntas terkait dengan hal tersebut. Mungkin dari Anda, satu di antara Anda berpikiran bagaimanakah cara bisa mengantisipasi hal tersebut, apalagi yang kita bahas adalah permasalahan pelecehan seksual secara internal begitu. Nah, pertanyaan lanjutannya yang saya ajukan kepada Bu Cita ini, apakah sebenarnya sekolahan di Surabaya ini sudah melakukan semacam informatif ya, secara informatif dan juga secara berkala begitu, memberikan sex education kepada semua siswanya, terlepas dari itu swasta maupun negeri? Kalau sepanjang yang saya tahu di Surabaya masih belum terkait dengan edukasi ini. Kalau misalnya ada pun jarang sekali ada yang membahas masalah itu. Baik. Jadi masih dianggap tabu? Bukan, masih dianggap bahwa itu adalah urusan dari orang tua, keluarga di rumah yang menghandle itu. Sebenarnya di sekolah
juga penting sekali melakukan seks edukasi. Karena apa? Karena pertama adalah di sekolah itu lingkungan kedua setelah di rumah. Jadi kalau dalam psikologi itu ring pertama kita adalah keluarga. Ring kedua adalah sekolah. Sehingga kalau ada edukasi yang diberikan di sekolah itu ngaruh. Karena apa? Anak-anak itu sebenarnya kan mereka menganut sistem atau teori konformitas. Ngikut. Jadi kalau misalnya lingkungannya seperti apa, agar aku bisa diterima di lingkungan itu, maka aku berperilaku seperti itu. Sehingga edukasi yang tepat, pemahaman yang tepat di sekolah sebenarnya bisa membentuk karakteristik anak juga. Jadi tidak hanya tergantung pada yang di rumah, seperti itu sih. Jadi dua arah begitu ya? Dua arah. Baik. Nah, berkaitan mengenai sampai oleh Pak Tony tadi, bahwasanya saat ini boleh dikatakan lebih cepat begitu. Anak-anak usia-usia tertentu bisa mendapatkan suatu bentuk informasi seksual secara mudah begitu ya, melalui platform-platform tertentu dan sebagainya. Nah, pertanyaan saya ini, apakah adanya kemajuan teknologi yang sangat luar biasa ini, antisipasi atau solusi yang dilakukan oleh sekolahan atau boleh dikatakan pemerintah dalam hal ini dalam mengantisipasi hal tersebut bagaimana? Yang pertama adalah penggunaan gadget dibatasi. Jadi kalau misalnya tidak dibutuhkan, maka anak tidak diperkenankan untuk menggunakan gadget. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua adalah sebenarnya kalau untuk permasalahan gadget ini adalah permasalahan di rumah ya. Baik. Karena gadget ataupun misalnya alat komunikasi yang lain itu adalah pemberian dari orang tua. Sehingga yang berhak atas itu adalah orang tua. Permasalahannya adalah begini. Gen Z ini atau misalnya generasi anak sekarang itu lebih jago gadget dibandingkan orang tua. Gitu loh, permasalahannya itu. Sehingga apa? Kalau misalnya handphonenya anak-anak misalnya sudah iOS, orang tuanya tuh masih di handphone yang lama, yang mungkin Android tipe lama. Atau misalnya anak-anak mendownload sesuatu di handphonenya, orang tua tuh tidak tahu menau. Bahkan anak-anak bisa sekalipun memberikan sandi atau misalnya memberikan kode supaya tidak dibuka oleh orang tua. Tandanya apa? Tandanya kan orang tua dalam hal ini dibutuhkan sedikit lebih pintar daripada anak sebelum memberikan fasilitas itu kepada anak. Yang ini yang sebenarnya harus dilakukan pada orang tua. Karena apa? Karena kebanyakan kasus-kasus untuk anak-anak yang misalnya kecanduan gadget, terus kemudian kecanduan nonton video porno dan lain-lain, ya tadi itu karena orang tua sendiri tidak tahu caranya mengakses gadget milik anak tadi itu. Itu permasalahannya. Jadi dikasih dari kelas lepas. Kita yang usia-usia tertentu aja perlu waktu begitu untuk belajar ya. Tapi kalau anak sekarang sangat cepat sekali aksesnya karena memang, dan juga mendapat informasi sangat luar biasa. Betul, karena memang mereka terlahir di dunia yang sudah ada gadget. Sedangkan kalau misalnya di zaman saya adalah zaman yang dulu belum ada gadget, kemudian ada gadget. Jadi kita mengalami dua zaman sebenarnya, zaman tanpa gadget dan zaman dengan gadget. Beda dengan kalau misalnya anak yang terlahir dengan dunianya sudah gadget, otomatis kan pemahamannya jadi lebih tinggi, sehingga apa kita kejar-kejaran nih sama bisa karena biasa begitu ya. Iya, ala bisa karena biasa. Kita kembali ke Pak Tony. Pak Tony sempat mengatakan bahwasanya tadi untuk kasus permasalahan pencabulan anak di usia dini untuk secara internal untuk keluarga ya, ini kan bisa ada dua faktor yang terjadi. Faktor yang pertama adalah di mana adanya keinginan atau hasrat seksual yang luar biasa dari orang tua tersebut, atau mungkin ada dorongan suka sama suka. Nah, ini yang menarik sekali begitu Pak, suka sama suka. Di awal mungkin merasa terpaksa, tapi setelah kelanjutannya kedua, ketiga dan seterusnya begitu ternyata menjadi suatu bentuk kebiasaan dan menjadi habit begitu. Nah, tanggapan Anda pribadi bagaimana? Ya, untuk itu kita sudah mendiskusikan kapan hari dan menjadi satu bahasan yang serius di lingkungan pemerintah kota, melibatkan dengan berbagai pihak. Akhirnya dibentuk ada program Puspaga, program pembelajaran keluarga ya, gitu. Jadi ada di tingkat RW itu. Dan itu disampaikan mengedukasi orang tua, mengedukasi lingkungan, mengedukasi personal yang mungkin membutuhkan tempat-tempat curhat. Edukasi ini merata Pak? Ini di setiap RW kita bentuk di Surabaya karena kita ingin tidak hanya di satu tempat begitu kan. Karena kan persoalan ini bisa terjadi di mana saja. Sehingga kita sambil memberdayakan potensi-potensi yang ada di masyarakat yang memiliki pemahaman, memiliki ketertarikan untuk ikut mengatasi persoalan itu, maka kita bentuk. Dan alhamdulillah juga sebetulnya dari jumlah anak yang mau terbuka itu awal-awal yang juga tinggi. Tapi kemudian kan setelah mereka itu terbuka menceritakan apa yang dia ketahui, lalu kemudian mendapatkan satu pengawasan bersama. Kemudian kita juga sampaikan pada orang tuanya, supaya orang tua seperti tadi disampaikan Bu Cita,
supaya orang tua juga ada satu kewaspadaan terhadap si anak. Kemudian lingkungan juga begitu, selalu kita ingatkan hal-hal yang kiranya membahayakan pada anak tidak hanya menjadi tanggung jawab daripada keluarga, tetapi juga menjadi tanggung jawab lingkungan. Hal-hal yang kadang-kadang terjadi dilakukan oleh anak. Kalau sekarang kan ada kemarin-kemarin itu ada anak dipukuli, kadang-kadang kita biarkan. Ada orang membiarkan. Kenapa dibiarkan? Karena kalau kita ikut campur, nah itu tambah urusannya panjang. Justru kita mengambil handphone malah video langsung ya. Orang-orang sekarang begitu ya. Ya begitu. Bukan memisahkan tapi memvideo ya. Ya Pak, seperti itu. Dan itu kita sampaikan kepada Puspaga tadi itu untuk menyampaikan itu. Jadi kita melerai lah, jangan sampai terjadi hal seperti itu. Dan lagi penurunan nilai, jadi penurunan nilai di suatu lingkungan itu pun juga kita permisif. Ada hal tertentu. Kadang kita membuli dibiarkan, kemudian kita kekerasan-kekerasan dibiarkan karena hal-hal biasa. Ya gitu kita coba, nggak boleh seperti itu. Seperti tadi disampaikan Bu Cita, orang kadang-kadang memeluk, mencium dan sebagainya itu bukan anak sendiri kadang-kadang begitu. Itu kadang-kadang bentuk daripada kasih sayang. Tetapi kadang-kadang kebablasan diartikan yang macam-macam. Nah sekarang kan kasih sayang seperti apa yang lalu tidak jadi kebablasan dan kemudian itu menjadi lebih harmonis. Baik. Jangan sampai nanti itu kita jangan sentuh dan sebagainya, akhirnya adalah kita miskin kasih sayang. Baik. Justru itu menjadi suatu persoalan baru yang nanti juga tidak menutup kemungkinan hal seperti itu juga terjadi. Tapi ternyata tidak hanya dalam lingkungan keluarga saja Bu Cita. Ya, kita ketahui bersama kalau Ibu bisa mengikuti berita yang sudah ada begitu, tidak hanya keluarga saja tapi guru juga tingkat pendidikan, di mana guru ini bisa melakukan pelecehan seksual secara beberapa kali begitu, secara langsung begitu kepada pondok pesantren. Betul juga. Sekali. Pondok pesantren saya pikir sudah menjadi hal yang biasa, tapi mungkin akan tercover beberapa hal tertentu begitu. Nah, pertanyaan saya di sini bagaimana Ibu, seorang pendidik, ternyata pelecehan ini tidak hanya terbatas pada keluarga, tapi bisa menjalar kemana-mana begitu, bisa menyebar kemana-mana, profesi apapun bisa masuk ke dalam bagian tersebut begitu. Nah, kira-kira bagaimana cara kita secara langsung begitu untuk bisa memilah-milah atau boleh dikatakan kita bisa mengetahui tingkat kewaspadaan yang perlu kita tingkatkan dalam proses edukasi kepada anak kita atau bahkan pembatasan diri kita kepada pihak luar yang nanti akan dekat dengan keluarga kita. Yang pertama itu adalah yang tadi saya sebutkan bahwa anak itu harus tahu bagian tubuh mana yang boleh dipegang dan tidak dipegang. Itu kita ajarkan di usia berapa biasanya? Itu diajarkan dari anak sudah mulai babbling tadi. Baik. Ini kaki, ini tangan gitu ya. Kemudian beritahukan ke mereka kalau memang itu dipegang, apapun alasannya. Terkadang kan alasannya karena sayang. Baik. Nah, tapi kan kalau sayang, kita lihat sayang itu diciumnya daerah mana. Kalau misalnya sayang diciumnya daerah leher, berarti itu adalah tanda-tanda bahwa itu berbahaya. Nah, itu harus disampaikan ke anak memang pada saat anak masih kecil. Harus tahu itu dulu. Terus kemudian siapa yang boleh memegang atau siapa yang boleh melihat anggota tubuh kamu. Misalnya dokter. Dokter boleh melihat anggota tubuh kamu, tetapi harus ada orang tua yang mendamping. Itu memang harus disampaikan kepada anak agar apa? Agar anak itu tahu bahwa dia punya kontrol atas dirinya sendiri. Lalu kemudian apa yang harus dia lakukan? Dia bisa tolak, gak mau, lari, cerita sama orang tua. Nah, itu yang kenapa saya bilang. Ini saya tahan dulu. Tapi kebanyakan yang terjadi adalah mereka menahan terlebih dahulu, baru setelah ada kurasi secara langsung begitu dari orang tua atau boleh dikatakan pertanyaan-pertanyaan lanjutan dari orang tua, baru mereka membukanya. Begitu. Nah, ini yang terjadi. Kenapa? Karena ternyata kalau di lapangan ada jarak antara orang tua dan anak, kurang terbuka tadi, kurang komunikasi tadi. Make sense ya. Kalau misalnya dia sudah terbiasa terbuka sama orang tua, maka hal-hal yang kecil pun dia pasti akan sampaikan ke orang tua. Tetapi kalau komunikasinya tidak bagus, tidak terjalin, jadi jangan berharap sudah setahun nggak pernah diajak ngomong anaknya, terus tiba-tiba ditanya, dari mana ini? Anak bukannya tambah cerita, tambah diem. Takut begitu. Akhirnya apa? Anak mencari orang lain untuk menceritakan. Itulah kenapa kasus-kasus kalau saya lihat di berita, justru yang lebih tahu pertama kali bukan orang tuanya. Betul. Dari temannya, dari orang tua temannya, dari tantenya, dari tetangganya, bukan dari orang tuanya. Karena apa? Karena hubungan anak sama orang tua kurang terjalin dengan harmonis. Itu masalahnya seperti itu. Tidak ada chemistry, tidak ada adjustment ya. Baik, kita akan sambung lagi perbincangan kita. Pemirsa, kita harus break dulu sejenak. Kami akan segera kembali tentunya setelah pesan-pesan berikut ini.
menghadirkan berita seputar kebijakan, pemerintahan, aktivitas bercorak keindonesiaan. Dikemas secara ringan. Beranda Indonesia, Senin hingga Jumat, pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Jawa Pos TV. Ini dia program yang mengulas semua tentang kecantikan, produk make up yang populer hingga tren make up saat ini. 13 make up artis lokal ternama di Indonesia akan belak-belakan berbagi teknik make up yang mereka miliki. Semua terangkum dalam program A Day in One Life setiap Kamis pukul 19 waktu Indonesia Barat hanya di Jawa Pos TV. Terima kasih pemirsa, dan masih tetap bersama kami dalam program acara Bincang-Bincang, masih dengan bahasan kita waspada kasus pelecehan seksual terhadap anak. Dan perlu saya informasikan bagi Anda bersaja bergabung dalam program acara ini, siapakah narasumber kami? Yang pertama, saya informasikan kembali Bapak Aha Tony selaku Wakil Ketua DPRD Surabaya, dan di samping beliau Ibu Cita Juwita AR, SPSI, MPSI, psikolog, pakar psikologi. Kita akan berbincang kembali karena ini menarik sekali apa yang dijelaskan oleh Bu Cita, kita belajar bersama, dan juga penekanan dan juga informasi yang diberikan oleh Pak Tony memberikan suatu bentuk kejelasan bahwasanya jika mungkin satu di antara Anda menyaksikan program acara ini mengalami permasalahan satu anggota keluarga Anda terkait mengenai pelecehan seksual, apapun itu, tidak hanya usia dini saja Pak ya, maka bisa melaporkan kepada pihak berwajib dan juga mengkonsultasikan ke pihak DPRD begitu ya terkait mengenai hal tersebut. Karena sempat saya membaca berita terkait mengenai kasus seorang ayah yang melaporkan langsung kepada DPRD, kepada Pak Tony sendiri secara pribadi begitu mengenai permasalahan pelecehan seksual yang dilakukan oleh pelecehan seksual yang terjadi terhadap anaknya begitu. Dan ini apa Pak ya, saya boleh katakan bahwa saya jarang sekali orang mengarahnya ke sana. Kebanyakan selama ini mengarahnya ke kantor polisi begitu ya. Bagaimana menanggapi hal tersebut Pak Tony? Ya, itu bentuk dari yang pertama kepercayaan, yang kedua mungkin lebih nyaman. Kalau lapornya kepada kantor polisi kan pertimbangannya langsung ada tindakan hukum. Nah, ketika lapor pada kita sebagai tindakan hukum atau prosesnya panjang, Pak? Ya, prosesnya panjang. Tapi kalau lapornya kepada politisi kan nanti persuasif sehingga masih ada kompromi-kompromi, tapi juga tidak ada tekanan-tekanan yang nanti bisa menjadi treatment bagi penyelesaiannya gitu. Baik. Nah, terhadap ini kita mencobanya justru karena ada, kan itu kan antara pilihannya didiamkan, lapor kepada polisi atau kemudian adalah ini. Jadi ini saya pikir jalan tengah. Jalan tengah ini akhirnya kan kita juga bisa membaca psikologi masyarakat. Bahwa kelihatannya begitu kita menanggapinya dengan tidak ada rasa ketakutan, justru mereka adalah bisa menyampaikan secara lebih terbuka. Lebih speak up ya. Ya, dengan begitu juga akhirnya kita juga bisa membuat formulasi treatment seperti apa. Ini penyakit masyarakat ini. Dan kemudian karena ini sudah menjadi penyakit masyarakat, maka tindakannya tidak bisa secara personal atau kelompok, tetapi sudah massal. Baik. Ya, sehingga muncul puspaga tadi itu. Sehingga perlu itu tidak hanya terjadi di kecamatan, tetapi seluruhnya. Nah, karena itu menyangkut keseluruhnya, harapan kita kan bisa mengedukasi kepada orang tua. Persoalannya kalau kemarin itu kan anak yang kekhawatirannya kan anak menjadi dewasa lebih dini. Tetapi persoalannya yang muncul lagi sekarang orang tua yang tidak bisa jadi orang tua yang baik ini, yang lalu kemudian tidak bisa self controlnya, lalu kemudian tidak bagus, lalu kemudian dia bisa melakukan hal itu tidak kepada anak orang lain, tetapi anak sendiri yang ini yang kadang-kadang di luar nalar, sehingga bahasa kita ada degradasi nalar di masyarakat yang luar biasa. Dan ini kita juga sedang sama-sama mencari faktornya. Baik. Nah, di satu tempat dengan tempat lain itu berbeda. Kemudian juga dalam lingkungan satu dan yang lain juga berbeda. Ini faktor, apakah ini faktor pendidikan dan sebagainya, agama dan sebagainya. Boleh orang mengatakan begitu, tetapi kan persoalan lagi-lagi bahwa satu-satunya ya
Karena kontrol kepada individu itu menjadi tidak jalan lagi. Baik. Nah, karena apa? Nilai yang dimasukkan, budaya dan tradisi yang ada itu tidak menjadikan setiap individu tampil menjadi individu yang kuat untuk tidak melakukan hal-hal yang kurang baik. Tetapi justru adalah dia lebih terbuka melihat budaya dari luar yang lalu masuk, sehingga ada hal-hal yang tadinya adalah ditabukan atau tidak boleh atau dia harus hati-hati, itu akhirnya adalah menjadi luntur. Baik, Pak Tauhid Tamamungkura, rasa hormat sebagai Wakil Ketua DPRD Surabaya ini, terlepas dari apapun yang ingin saya tanyakan kepada Anda, begitu, dengan adanya blow up atau informasi terkait mengenai seorang melapor langsung ke Wakil Ketua DPRD Surabaya, ini sebagai bentuk gimmick begitu, atau memang sebenarnya orang secara pribadi itu juga bisa melapor langsung ke sana sebenarnya, karena secara pribadi juga saya baru tahu, oh bisa melapor ya ternyata ke pihak DPRD begitu terkait dengan ini, karena sejauh ini yang saya tahu adalah mereka melapornya ke kantor polisi begitu, dengan proses yang begitu panjang, atau memang sebenarnya semua orang tidak hanya satu kasus saja, semua orang juga bisa melapor ke sana begitu. Kami melihatnya begini, ketika ada orang punya masalah itu kan kadang-kadang dia ingin membalas atau kemudian selesai dengan curhat gitu kan. Lah mungkin kita itu sebagai satu tempat curhat gitu kan. Karena mungkin beberapa jalan sudah ditempuh tapi tidak ada hasil begitu. Iya, tapi kalau yang kasus yang kepada saya, kalau saya laporkan itu nanti urusannya jadi panjang. Mosok ya kita itu tega melakukan hal seperti itu pada keluarga yang itu adalah orang dekat kita gitu. Nah kemudian barangkali ada satu solusi-solusi yang kemudian coba Pak Tony diwedeni bagaimana, atau mungkin dikapokno ya opo kan gitu kan. Dan kemudian ya karena permintaannya banyak, oh ternyata sebetulnya mereka sudah punya formulasi. Terus yang kira-kira diapakan yang enaknya dikapokno dengan cara bagaimana? Ya mungkin adalah di kantor polisi. Nah kemudian lagi, tapi juga nanti jangan diteruskan Pak Tony, nanti kita juga jadi repot sendiri gitu kan. Nah, sebetulnya itu sudah punya bekal untuk menyampaikan, hanya mereka itu kalau disampaikan sendiri justru menjadikan suasana lingkungan dia sendiri menjadi lebih runyam, lalu perlunya peran pihak lain. Nah karena perlunya pihak lain tadilah, maka sudahlah. Kalau ini terjadi kepada banyak pihak, maka kan Dewan akan ngurusi hal-hal seperti itu. Baik. Karena sekarang ini orang kan menembak viral, Pak. Kalau nggak viral nggak akan diperhatikan begitu. Oh iya. Bisa jadi begitu, tetapi saya pikir karena kan itu faktor trust aja. Baik. Nah, saya ingin bertanya kepada Bu Cita. Bu Cita, sekarang kita akan membahas kasus yang lainnya, tapi tetap dalam koridor itu pelecehan seksual ya. Kita pernah ada kasus seorang babysitter melakukan pelecehan seksual kepada anak balita. Nah, karena akhirnya itu orang tua itu mengetahui, karena kesibukan orang tua mengetahui dari cerita dari balita tersebut dengan beberapa tindakan tertentu. Pertanyaan saya adalah, jika ada orang tua yang memiliki kesibukan yang luar biasa sehingga batas waktu mereka sangat terbatas dengan anaknya atau putra atau putrinya begitu, lantas bagaimana cara yang perlu dilakukan untuk bisa mengantisipasi terkaitnya pelecehan seksual di luar maupun di dalam? Oke, jadi pertama adalah kalau sekarang ini kan kita tahu bahwa setiap orang tua baik perempuan maupun laki-laki sibuknya luar biasa. Terus kemudian waktu dengan anak juga terbatas. Cara supaya tidak ada mengantisipasi supaya tidak terjadi pelecehan seksual, pertama adalah komunikasi. Secapek-capeknya orang tua, setidaknya sebelum anak tidur tuh diajak komunikasi, ditanya tadi ngapain aja, bersama siapa, perasaan kamu bagaimana, itu yang sebenarnya rutin harus disampaikan. Karena apa? Pada kenyataannya di luaran sana banyak sekali orang tua yang kalau sudah pulang langsung gelebak pegang handphonenya. Nah, dan oleh anak itu dilihat bahwa oh berarti kalau kayak gitu, kalau capek pegang handphone. Akhirnya jadi apa? Budaya. Akhirnya apa? Anak juga ikut-ikutan pegang handphone. Nanti someday anak akan ngomong, apa namanya, mama kok megang handphone? Atau misalnya orang tuanya ngomong, kamu dipanggil kok nggak noleh-noleh? Kenapa? Kok main HP aja? Ternyata yang memberikan contoh adalah orang tua. Jadi sebenarnya kembali lagi, jadi tersinggung saya. Iya, jadi kembali lagi bahwa sebenarnya adalah berikan aturan yang jelas di rumah. Aturan itu tidak hanya untuk anak, tetapi juga untuk orang tua. Sama-sama konsisten terhadap aturan tersebut. Bangun komunikasi yang tepat, insya Allah supaya anaknya apa? Supaya anak bisa meniru apa yang disampaikan atau dilakukan oleh orang tua. Begitu juga sebaliknya. Karena gimana? Karena sebenarnya yang belajar itu tidak hanya anak kepada orang tua, tetapi juga orang tua belajar kepada anak. Karena apa? Sejauh ini yang saya tahu adalah orang tua selalu meminta anak memahami kondisi orang tua. Ayah ini capek, mama ini capek, kamu diem dulu.
Bayangkan kita yang sudah umur puluhan tahun, kita minta ke anak kecil untuk memahami kita. Jadi sebenarnya dalam keluarga adalah kita juga harus belajar dari anak. Itu sih, komunikasi, konsisten, saling ya, resiprok ya? Harus saling belajar, sama-sama belajar. Baik. Menarik sekali, kita belajar juga ya hari ini dari Bu Cita ya. Baik, kita harus beri kembali Pak Tony dan juga Bu Cita. Pemirsa, kami akan segera kembali tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Dalam satu hari peristiwa pasti terjadi, dan untuk memenuhi kebutuhan Anda akan informasi, kami hadir menjelang waktu istirahat Anda. Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi selesai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka terkait kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Update malam setiap hari pukul 21.30 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Hadirkan berita seputar kebijakan, pemerintahan, aktivitas bercorak keindonesiaan. Dikemas secara ringan. Beranda Indonesia, Senin hingga Jumat, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Di Jawa Pos TV. Ya, baik pemirsa, tiba kita pada segmen terakhir dalam program acara Bincang-Bincang. Masih bersama saya Pucor Saldi. Kita masih membahas mengenai waspada kasus pelecehan seksual terhadap anak. Kembali, kita mau mengambil suatu bentuk konklusi atau suatu bentuk kesimpulan. Saya mau terlebih dahulu dari Bu Cita. Kira-kira apa yang perlu kita lakukan untuk mengantisipasi, memarginal atau bahkan meniadakan permasalahan pelecehan seksual ini terhadap anak di usia dini? Yang pertama adalah seks edukasi. Berikan kepada anak sesuai dengan usianya. Kemudian bangun komunikasi yang baik antara orang tua dan anak. Sehingga apa? Sehingga apa yang terjadi sama anak itu bisa langsung diketahui oleh orang tua. Jadi jangan sampai orang tua adalah orang kesekian yang tahu bahwa anaknya telah mendapatkan pelecehan seksual. Baik, kalau Pak Tony kembali lagi menyimak terkait mengenai pelayanan diberikan oleh DPRD Surabaya terkait mengenai kasus semacam seperti ini, Pak Tony. Yang pertama, kita kan sudah juga punya Perda tentang perlindungan anak sebagai penerjemahan dari undang-undang yang ada, dan di situ mengatur tentang hak kewajiban anak dan kemudian juga hak kewajiban orang tua. Baik. Kemudian lingkungan juga demikian. Nah, itu tampaknya perlu kita sosialisasikan lebih masif supaya semua pihak ngerti bahwa anak itu juga punya hak yang harus dilindungi. Baik. Dan itu secara konsisten gitu. Pak Tony, saya mengingat apa disampaikan oleh Bu Cita tadi menyatakan bahwasanya tidak semua sekolah memberikan sex education. Tanggapan Anda sebagai wakil ketua DPRD Surabaya? Ya, itu ada, cuman tidak rutin, kecuali kalau kemudian ada kasus tertentu kemudian dibutuhkan itu ada. Dan tadi malam saya coba kupas dari kawan guru di sekolah itu apakah ada Pak, 3 bulan sekali kadang-kadang kita datangkan dari psikologi gitu kan, kerjasama dengan pihak lain untuk memberikan masukan-masukan. Tetapi juga bisa dari dikumpulkan dari bimbingan konseling sekolah itu, dan kemudian untuk menilai terhadap anak-anak yang kiranya memiliki perilaku-perilaku yang aneh. Apakah itu terlalu terbuka atau terlalu tertutup? Kalau terbuka biasanya adalah ditanggap begitu, apa yang dia lakukan dia cerita semua. Yang tertutup itu yang kadang-kadang agak sulit pendekatannya, harus melalui treatment tertentu sehingga baru diketahui latar belakang dan permasalahan mereka. Dan kita minta sekarang kan kalau sekolah itu sudah dilakukan itu, maka di lingkungan masyarakat seperti apa? Ya tadi itu. Di lingkungannya sekolah ada, kemudian di lingkungan masyarakat puspaga tadi, sehingga dua-duanya. Nah sekarang harapan kita, kalau tadi Bu Cita nyampaikan, di lingkungan keluarga perlu diedukasi. Itu harapan kita kan, ketika keluarga itu ingin jadi baik, maka juga jangan segan-segan belajar tentang bagaimana yang mendidik anak yang baik, yang benar, menurut kaidah-kaidah dan norma-norma agama serta undang-undang yang ada. Baik. Nah, untuk pendampingan bagi korban
yang terkena permasalahan pelecehan seksual ini butuh waktu berapa lama, Bu Cita? Sebenarnya sih tidak ada batas waktu ya kalau secara psikologis ya. Sebenarnya tidak ada patokan bahwa harus 3 sampai 6 bulan, tidak. Semua itu bergantung kepada si korban itu sendiri. Tugas psikolog di sini adalah mendampingi si korban sehingga dia tahu nilai yang dia punya, kemampuan yang dia punya. Begitu nantinya psikolog merasa bahwa melihat bahwa dia sudah oke, maka pendampingan bisa dilepas. Jadi tidak bisa dipastikan harus berapa tahun, tergantung karena karakteristik. setiap anak berbeda-beda begitu ya. Sekali. Baik. Apakah mereka akan kembali normal seperti pada umumnya begitu? Ada potensi atau kemungkinan terbaik? Kalau kembali normal, bukan kembali normal bahasanya. Lebih ke arah adalah menerima apa yang terjadi. Nah, itu ya, betul. Menerima apa yang terjadi menjadi bagian dari perjalanan hidupnya dia. Itu sih. Kita belajarnya. Jadi yang tugasnya psikolog adalah itu tadi, belajar, mengajarkan kepada klien bagaimana caranya dia bisa menerima apa yang sudah terjadi kemarin menjadi bagian dari hidupnya. Sehingga apa? Kalau dia sudah menerima, maka dia bisa menjalani hari-hari berikutnya tanpa harus merasa tidak nyaman, tidak senang, marah, dendam, sedih, dan sebagainya. Gitu. Dan itu menjadi part of life ya? Ya. Oke, baik. Terakhir, Pak Tony, ada yang disampaikan pada pemirsa? Silakan. Ya, ini persoalan pelecehan seksual terhadap anak ini kan bukan persoalan personal. Tetapi adalah persoalan semua pihak dan tanggung jawab kita semua. Harapan kita siapa saja kita, dan ketika pun juga melihat hal itu terjadi, tidak perlu kita lari, tetapi adalah kita perlu memiliki satu rasa tanggung jawab untuk ikut menyelesaikan, sehingga relasi-relasi sosial yang selama ini dianggap sudah memudar ini bisa kita kembalikan lagi. Baik. Dan yang lebih penting lagi, Surabaya yang dikatakan sebagai kota metropolis yang banyak ditafsirkan orang sebagai kota yang bebas, kita tunjukkan bahwa kota ini masih menjaga norma-norma dan nilai-nilai kesusilaan masyarakat, sehingga itu menjadi supaya kota ini menjadi menjadi kota yang lebih educated gitu. Baik, baik, luar biasa. Terakhir singkat saja, Bu Cita. Ada yang disampaikan dari pemirsa? Singkat saja. Seperti yang saya katakan tadi, pastikan komunikasi yang aman dan nyaman antara keluarga, kemudian berikan penanaman seks edukasi. Sekali lagi saya katakan seks edukasi sesuai dengan usianya, sehingga anak itu tahu bagian dari tubuhnya dan hak dia dan kewajiban dia terhadap tubuhnya sendiri. Baik, luar biasa. Saya ucapkan terima kasih banyak Bu Cita dan juga Pak Tony. Kita ketemu dalam kesempatan dan sukses untuk Anda berdua. Ya, baik pemirsa, tadi perbincangan kita terkait mengenai waspada kasus pelecehan seksual terhadap anak. Semoga bisa memberikan manfaat dan juga memberikan informasi masukan tambahan bagi Anda semuanya. Semoga informasi ini bisa memberikan berkah juga bagi kita semuanya. Akhir kata, saya Pucari Salim mewakili kru kerabat kerja yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda. Dan jangan lupa menyaksikan Jopos TV, independen, respect, menghibur. Selamat malam dan sampai jumpa.